Kalian pernah dengar tentang Lilith nggak? Alias salah satu aspek dalam astrologi yang menurutku luar biasa kuat, tapi sering terabaikan. Dalam mitologi, Lilith itu adalah karakter atau sosok istri pertama Adam sebelum Eve atau Hawa. Lilith itu sangat kuat, sangat powerful, tapi sering disalahartikan. Dan dimanapun tempat Lilith kamu berada di birth kamu, sign-nya, degree-nya, bahkan house atau rumah tempat Lilith itu berada, itu adalah aspek atau area dalam hidup kamu menurut birth kamu yang sebetulnya kamu sangat berbakat, sangat bertalenta, sangat kuat, dan you have the power there yang bisa mungkin disalahartikan buat orang lain. Tapi ya, with great power comes greater responsibility ya. Dengan kekuatan yang besar, ada tanggung jawab besar yang perlu kamu emban dan kamu tanggung juga. Lilith itu menurutku adalah gairah atau keinginan dan kekuatan terpendam yang mungkin kadang kita tidak sadari kalau itu ada di sana. Sama seperti semua planet dan semua asteroid, segala hal pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu juga Lilith. Placement Lilith di birth chart kita bisa menunjukkan apa sebetulnya keinginan terdalam kita yang sering kita suppress atau sering kita tekan karena kita takut dihakimi kalau orang lain tahu kita punya keinginan itu, desires. Dan mana aspek dalam hidup kita yang sebetulnya kalau kita paham nih gimana cara untuk memaksimalkan kekuatan Lilith kita malah bisa obsesif di situ. So it needs to be handled with care. Jadi placement Lilith kita tuh perlu sangat-sangat diperhatikan. Karena menurut mitologi, karakter Lilith itu adalah seperti aku bilang tadi, istri pertama Adam sebelum Hawa. Dan Lilith itu sangat powerful, sangat kuat. Menurut cerita, Lilith itu tidak mau untuk didominasi, entah secara seksual atau memang in general gitu loh. Lilith ingin agar potensinya, bakatnya diakui juga, divalidasi juga. Ada yang menyatakan atau legenda bilang akhirnya Lilith itu pergi atau terasingkan lah. Banyak karakter-karakter legenda lain, cerita-cerita misalnya di Jewish atau Yahudi yang mengatakan kalau Lilith itu demon atau setan. Tapi di karakter di legenda Babilonia misalnya, karakter Lilith itu diidentikan dengan goddess atau dewi yang erat dengan energi feminin yang kuat. Intinya sebetulnya dari sejarahnya ya, Lilith itu merepresentasikan di mana sebetulnya energi feminin tidak mau dikekang oleh patriarki atau femininity tidak mau dikekang oleh patriarki. Woman, perempuan tidak mau dikekang gitu loh. Dan menurut astrologi, dalam astrologi, placement Lilith kita seperti aku sudah bilang tadi itu adalah bagian diri kita yang mungkin kita takut buat menunjukkan sisi itu gitu loh. Sebetulnya orang sering bilang ada Black Moon Lilith dan juga Lilith di asteroid. Ada Black Moon Lilith dan Lilith di asteroid. Tapi yang paling populer itu adalah Black Moon Lilith. Kamu perlu cek dulu di birth chart kamu, Lilithnya itu ada di house keberapa, rumah keberapa, ada di sign apa atau zodiak apa antara Aries sampai Pisces.
Karena berchart tiap orang pasti berbeda-beda. Dan placement lilit tiap orang juga pasti berbeda-beda dong. Degree juga berbeda-beda. Dampak lain ke placement lain juga beda-beda. Aku sorry kalau ketawa karena aku lagi ngomong, aku lagi sharing, aku lagi konten, tapi di sampingku tuh ada kucingku. Dan ketika aku konten, sebetulnya kalau kalian bisa lihat di belakang layar, aku cukup ekspresif dalam menggunakan body language. Dan tanganku tuh dari tadi gerak. Dan kucingku di sebelahku benar-benar merhatiin tanganku naik ke atas, naik ke bawah, naik ke atas, naik ke bawah. Dia seakan kepo. Placement lilit di berchart kita bisa menunjukkan gairah terdalam kita yang mungkin kita pendam. Animal instinct. Insting natural kita loh, gitu loh. Yang aku bilang tadi, entah kita suppress, kita secara sadar kita suppress, kita tekan, atau ditekan oleh orang lain. Sama seperti cairan, yang kalau kita bisa menggunakan placement lilit kita untuk jadi kekuatan, itu pasti akan jadi kekuatan tertinggi, kekuatan terbesar. Tapi, untuk kita bisa menaklukkan lilit kita, dan menggunakan lilit kita untuk highest good atau kebutuhan tertinggi, kebutuhan terbaik, sama seperti cairan juga, kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Energi yang dibawa lilit itu memang sangat-sangat seksual, sangat-sangat strong, powerful ya. Dan biasanya placement lilit kita tuh karmik banget. Aku percaya sebetulnya ada 3 placement 4 sih. 5 sih sebetulnya, kalau kalian mau mendalami astrologi. Tapi ya semua placement kita itu gak kebetulan. Semua data yang di berchart kita tuh bukan kebetulan kita punya itu. Tapi placement yang menurutku sangat-sangat karmik dalam berchart itu ada North Node, South Node, IC atau Imam Koli, dan Moon Sign, dan Lilith. Sebetulnya seperti aku bilang tadi, we need to dig deep dulu. Kita perlu menyelam ke dalam diri dulu. Kita perlu memahami kualitas diri kita sendiri dulu, kelemahan kita, kekuatan kita, dan pahami dalam tanda kutip di mana kita biasa menekan atau suppressing kekuatan lilit kita. Dan trauma atau masalah ya, isu yang ada di lilit kita itu bisa jadi muncul dari past life issue, masalah-masalah di past life, atau trauma yang terakumulasi di kehidupan sekarang. Nanti kita tonton ya, maksudku nanti teman-teman, aku harapkan kamu gak langsung kabur karena kamu ngerasa materi tentang lilit ini berat. Aku mau teman-teman untuk stay tune, dan kita akan belajar sama-sama. Aku akan buat video-video lainnya terkait lilit di berchart, desain apa, di house atau rumah keberapa, itu maknanya apa, dan apa pelajaran-pelajaran yang mungkin perlu kamu dapatkan menurut berchart kamu. Dan di sini aku berasumsi kalau teman-teman nonton video ini, sangat besar kemungkinan berarti kamu juga udah tahu dong berchart kamu udah punya data berchart kamu, tinggal kamu tontonin dan pelajari sesuai kebutuhan kamu, ya sesuai dengan data kamu. Atau kalau kamu mau bacain atau kamu mau cari tahu tentang data berchart seseorang dan lilit yang dimiliki oleh orang lain, temanmu, pasanganmu, anakmu, atau siapapun, go ahead. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi berkat dalam cara apapun, dan bisa membantu kamu kenalan dengan dirimu sendiri semaksimal mungkin. Tapi aku rasa cukup sekian dulu video yang seharusnya jadi intro tapi ternyata panjang nih. Semoga apa yang aku sampaikan buat teman-teman itu bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan, by the way. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.